우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픔. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rini Rahmadani, mahasiswa kelas C20E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pembuatan video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas salah satu model pembelajaran. Adapun yang saya ambil adalah model pembelajaran Discovery Learning. Untuk itu, simak pembahasan selengkapnya. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu model pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan proses belajar siswa secara aktif dan mandiri. Dengan begitu, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang sebelumnya ia belum ketahui tanpa pemberitahuan langsung dari guru, melainkan siswa dapat menemukan sendiri dan menyelidikinya sendiri, sehingga hasil belajar yang ia peroleh dapat bersifat permanen dan tersave dalam ingatan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, siswa tidak akan mudah melupakan pembelajaran yang telah ia peroleh. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa juga dapat belajar berpikir analisis, kritis, dan mampu memecahkan sendiri problem yang mereka hadapi. Nah, tidak menutup kemungkinan kebiasaan ini juga dapat ditransfer dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun di lingkungan sosialnya. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning yakni pertama, siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari siswa. Nah, yang keempat, mendukung kemampuan problem solving siswa. Nah, yang kelima, model pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nah, selain memiliki kelebihan, model pembelajaran Discovery Learning juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pertama, memakan waktu yang cukup banyak. Terlebih apabila yang melaksanakannya adalah guru yang terbiasa berperan sebagai pemberi informasi. Jadi mereka tidak terbiasa berperan sebagai fasilitator dalam kelas. Nah, yang kedua adalah biasanya model pembelajaran ini menimbulkan miskonsepsi di antara siswa atau kesalahpahaman di antara siswa. Nah, yang ketiga adalah kemampuan berpikir rasional siswa masih ada yang terbatas, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran ini belum bisa dikatakan tercapai secara maksimal. Nah, adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ada dalam model pembelajaran Discovery Learning ada 6. Yang pertama, tahap stimulasi. Pada tahap ini, guru mengajukan persoalan atau meminta siswa untuk mendengarkan atau membaca uraian yang memuat suatu persoalan. Tahap kedua adalah problem statement atau tahap mengidentifikasi masalah. Di sini, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, pada tahap ini, guru harus membimbing siswa dalam memilih masalah yang dianggap paling menarik dan lebih fleksibel untuk dipecahkan. Kemudian, permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Tahap ketiga adalah data collection atau tahap mengumpulkan data. Pada tahap ini, untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang telah diberikan, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti membaca buku atau literatur, melakukan uji coba sendiri, melakukan wawancara, atau mengamati suatu objek, atau bisa juga dengan memanfaatkan berbagai media digital lainnya. Nah,
Tahap yang keempat adalah data processing atau tahap pengumpulan data, di mana semua informasi yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, ditabulasi, atau bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu pula. Tahap yang kelima adalah tahap verifikasi atau tahap pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan atau informasi yang ada, sebaiknya pertanyaan atau hipotesis yang dirumuskan dicek terlebih dahulu. Apakah jawabannya terbukti dengan baik, sehingga jawaban yang diperoleh atau jawaban yang dihasilkan pun akan memuaskan. Yang terakhir atau tahap yang keenam adalah tahap generalisasi atau tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, siswa belajar menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah ia lakukan atau berdasarkan pengetahuan yang baru saja ia peroleh dari proses pembelajaran. Nah, adapun menurut saya, model pembelajaran Discovery Learning cocok diterapkan pada materi teks puisi kelas 4 sekolah dasar. Karena menurut saya, model pembelajaran Discovery Learning cocok diterapkan pada materi puisi. Karena utamanya dalam membuat teks puisi. Nah, di sini guru dapat menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut, peserta didik dapat menentukan tema, isi, dan pesan yang ingin ia sampaikan dengan menuangkannya ke dalam puisi yang mereka tuliskan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keeping you close.